Qian Lao menatap Pranwoli untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Tidak bisa mengungkapkan sama sekali?" Pranwoli mengangguk tegas. "Ya, tidak sama sekali." Sikap seperti itu secara langsung menimbulkan suara mendengung di benak Qian Lao. Sebagai anggota Mahkamah Agung Tuhan, Pranwoli masih memegang posisi penting. Namun kini ia telah menyembunyikan beberapa informasi demi penguasa cahaya. Merasa sedikit lebih tidak puas, saya meletakkan cincin penyimpanan. Kamu pernah menjadi anggota Mahkamah Agung. Kamu diberi gaji Mahkamah Agung, sumber daya yang diberikan oleh Mahkamah Agung, dan berbagai sarana kultivasi. Ini semua adalah hal yang kamu gunakan. Mungkinkah semua hal ini dapat diabaikan hanya karena sedikit tuan cahaya, hanya karena sedikit kebaikan? Penyiksaan jiwa seperti itu tidak menimbulkan gejolak di hati Pranwoli. Pertanyaan ini sudah lama terjawab di benak Pranwoli, dan tentunya tidak akan ada keraguan. Ini sangat sederhana, karena Lord of Light belum mengkhianatiku. Pria tua itu mencibir. Ini hanya bantuan kecil. Pengorbananmu di Wotu Xingyu juga tak terelakkan. Perkembangan ras iblis lebih cepat dari yang kami harapkan, dan Mahkamah Agung belum siap. Saluran ruang angkasa harus ditutup sementara, dan pengorbanan juga akan berubah. Sudah waktunya, bukan? Sekarang, menurut pengamatan saya, setan sudah memiliki tanda-tanda gesekan internal, dan ini semua dibawa oleh Anda. Apakah kamu masih berpikir itu tidak layak dilakukan? Atau apakah menurutmu itu pilihan yang lebih baik untuk melepaskan saluran ruang angkasa, membiarkanmu mundur, dan pada saat yang sama membiarkan iblis memiliki kemungkinan untuk memasuki negeri dongeng? Pranwoli terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Qian Lao memiliki pemikiran yang tidak dapat dipahami tentang Pranwoli, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung. Jika Lord of Light berada dalam posisi pada saat itu, dia hanya akan membuat pilihan seperti itu. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan. Jadi menurutmu apa kesalahan Mahkamah Agung padamu? Pranwoli berdiri dan mundur selangkah sebelum berbicara. Kamu sedikit salah. Mata lelaki tua yang saleh itu redup. Di mana? Pranwoli tersenyum ringan. Karena Lord of Light tidak akan pernah menunda medan perang ke medan bintang di dekat alam abadi. Apalagi ras iblis saat ini. Jika Lord of Light memiliki sumber daya dan tenaga yang sebanding dengan Mahkamah Agung, Anda harus mempertimbangkan apa yang harus diserahkan. Tukarkan dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Itu ras iblis. Bukan alam abadiku. Kamu dan aku memiliki pendapat yang berbeda, dan aku datang ke sini atas perintah orang tua. Kamu tidak perlu terlalu mempermalukanku. Usai berbicara, Pranwoli langsung meninggalkan tenda, dan tidak lupa mengingatkan Qian Lao sebelum berangkat. Ketika saya datang ke sini, saya bertanya di mana Anda berada. Sebelum memeriksa identitas saya, utusan sudah memberitahu saya lokasinya, jadi Anda sendiri harus lebih berhati-hati. Setelah selesai berbicara, Pranwoli memilih pergi, meninggalkan tempat yang membuatnya sedikit kesal ini. Qian Lao meraba-raba cincin penyimpanan dan memikirkannya lama sebelum menghela nafas. Ini semua informasi terkini dari Wotu Xingyu, dari pengaturan internal iblis hingga medan, tanpa ada yang terlewatkan. Dia juga mengatur agar orang-orang menanyakan tentang informasi tersebut, tetapi keuntungannya sangat kecil, hanya di mana genangan air belum memudar, di mana ada setan yang ditempatkan, itu saja. Ini adalah panen dalam 10 hari. Dalam hal kecerdasan saja, dia memperoleh sangat sedikit. Sekarang, Qin Yichen langsung mengeluarkan hadiah kecerdasan seperti itu, dan Qian Lao tahu bahwa dia telah kalah. Setidaknya di depan kuil penguasa cahaya, dia tidak memiliki sarana persaingan yang kuat. Lupakan, itu saja. Ayo, beri Lao Lao pujian. Setelah memilah informasi yang dikirim oleh Qin Yichen, Qian Lao segera mengatur agar bawahannya melancarkan serangan pertama, dan tujuan serangan mereka adalah benteng yang baru saja ditimbun ras iblis di pinggiran. Lokasi setan ini kurang dari 300 mil ke sisi perkemahannya. Jarak ini cukup untuk mengancam lelaki tua itu dan harus disingkirkan secepatnya. Saat mempersiapkan tim, Qian Lao menunggu informasi yang dikirim oleh bawahannya, dan memang ada banyak setan yang menimbun di sana. Sudut mulut Qian Lao sedikit berkedut, dan dia berbalik dan berkata kepada semua utusan. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana situasi kita saat ini. Kita memiliki 100.000 orang, tetapi itu tidak cukup. Ras iblis memiliki setidaknya 100.000. Bahkan mungkin 200.000. Alasan mengapa aku berani membawamu ke pertempuran ini adalah karena iblis tidak mungkin mengumpulkan semua orang. Tetapi dengan cara yang sama, 100.000 orang kita juga terkena pandangan iblis. Sedikit lebih sedikit anggur. Jika ada yang berani lalai di masa depan, bahkan begitu banyak iblis tidak akan dapat mengetahuinya, dan mereka akan ditangani secara mutlak oleh hukum militer. Sekarang berangkatlah bersamaku dan serang iblis-iblis itu. Qian Lao memimpin seseorang untuk menyerang, tetapi Qin Yichen tidak melakukan apa-apa. Meskipun iblis telah memblokir metode transmisi kuil Dewa Cahaya sampai batas tertentu, itu tidak berbahaya, karena setelah titik transmisi ditetapkan, dimungkinkan juga untuk masuk dan keluar dari medan bintang Wotu sesuka hati dengan mengandalkan titik transmisi. Meskipun dia dibatasi, dampaknya tidak besar.
Qin Yichan masih bisa keluar dari tubuhnya, jadi dia bisa santai dan menjaga dirinya sendiri. Yu Daoseng datang untuk bertanya. Lord Light, berapa lapis lingkaran sihir yang kita bangun kali ini untuk pertahanan? Qin Yichan meliriknya. Tujuan kami adalah untuk menyerang wilayah Bintang Wotu, benteng yang kokoh, yang merupakan dasar dari kehidupan kami dan penjelasan kami ke negeri dongeng. Bangun setebal yang kamu pikirkan. Kita bisa mundur kapan saja, tetapi para malaikat tidak bisa melakukannya. Apakah kamu mengerti maksudku? Yu Daoseng mengangguk dengan cepat. Ya, aku akan membuat pengaturan sekarang. Melihat tidak ada yang salah sekarang, dan pembentukan lingkaran sihir tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kali ini, Qin Yichan menyiapkan sumber daya yang cukup untuk mereka sia-siakan. Mendengar bahwa Lao Lao sedang melakukan ekspedisi, Qin Yichan juga bangkit dan mengikuti jejak pasukan Lao Lao sepanjang jalan, bersiap untuk mengamati perubahan dalam ras iblis. Setelah pertempuran terakhir, kuil penguasa cahaya telah memperoleh banyak hal, dan pengawal Mahkamah Agung juga memiliki banyak pengalaman. Adapun ras iblis, tidak mungkin untuk berubah. Dia dengan santai melepaskan senjata yang diperiksa, dan Qin Yichan terbang melewatinya. Sebelum dia mendekat, Qin Yichan melihat tempat di mana iblis bersembunyi, dan ada banyak kekuatan ilahi yang terjalin, dan iblis masih mengamuk dalam pemboman seperti itu, dan jika mereka memanfaatkan kesempatan itu, mereka akan membobol tim. Para dewa. Setelah tidak bisa ditekan, iblis membobol tim, yang merupakan pembantaian sepihak. Tubuh ras iblis terlalu kuat, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan ilahi, itu cukup untuk memusnahkan orang-orang di depan mereka. Satu gerakan, satu gaya, semuanya sederhana dan bersahaja. Qin Yichan melihat ke medan perang, iblis masih menyerbu ke depan. Perintah Qian Lao cukup tepat, dan semua aspek responsnya bagus. Sayang sekali. Kemenangan atau kekalahan di medan perang seringkali terjadi karena kelalaian yang sepele. Pukulan fatal iblis telah ditusuk,